Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rika Kartika dari SMP Negeri 2 Cisurupan. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar. Nah, dalam Diklat Mandiri Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Kemudian modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir yaitu melakukan aksi nyata dengan salah satunya yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Oke, untuk modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di sini ada 3 materi. Yang pertama, mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Langkah awal sebagai pendidik yaitu memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid kita untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka itu yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Nah, dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri untuk menuju manusia yang merdeka. Selanjutnya, apa peran sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dan usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Jadi, Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak itu sama dengan mendidik rakyat. Nah, ternyata peranan pendidik sangatlah besar. Saat mengajar di dalam kelas, sebenarnya kita itu sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Kemudian yang terakhir yaitu ingin menjadi guru seperti apa? Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Mungkin kita masih ingat sosok guru yang dicita-citakan waktu kita masih sekolah. Siapa guru yang kita senangi atau bahkan mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, sebagai seorang pendidik harus memberikan energi yang positif kepada murid-murid kita dan berusaha beradaptasi dengan perubahan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Modul yang kedua. Modul yang kedua yaitu mengenai mendidik dan mengajar. Pengajaran berbeda dengan pendidikan. Pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin.
Dalam modul 2 ini, yang pertama yaitu mendidik menyeluruh. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Pendidik itu menuntun agar dapat memperbaiki perilakunya, tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan pikiran, murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan pri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Menuntun potensi murid bertujuan agar ia semakin baik adabnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga ia terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Oleh karena itu, guru dapat mengembangkan praktek pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi pada sesama. Jadi, kita harus juga menjaga lingkungan yang kondusif untuk murid-murid kita. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan selama 1 abad. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda itu merupakan sistem pendidikan perintah dan sanksi. Metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Contohnya, kekerasan atau hukuman ketika tidak mengerjakan tugas atau perintah guru. Kemudian, kecakapan yang hanya dinilai dari kognitif saja, sedangkan sosial emosionalnya terabaikan. Nah, Ki Hajar Dewantara ini mengenalkan sistem Among yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani yang ketiga-tiganya ini menuju pada kemerdekaan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita merupakan pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pendidikan kultural merupakan pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya, misalnya dengan menghargai proses belajar murid dan merayakan setiap pencapaian belajar. Selanjutnya, menjadi manusia secara utuh. Pengembangan budi pekerti berupa pikiran atau olah cipta, budi pekerti, olah rasa dan karakter, kemauan, olah rasa, dan jasmani, olahraga merupakan bentuk pendidikan yang holistik, yang menuju manusia yang merdeka berdasarkan lahir batinnya. Pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir dan batin. Dampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada kodrat murid dan trikon. Kodrat keadaan ini dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Alam perkotaan atau masyarakat perkotaan, pembelajarannya harus mendekatkan pada kodrat alamnya. Berikan pembelajaran kontekstual dengan sumber di sekitar murid. Kemudian yang kedua yaitu kodrat zaman, merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama dinamis sesuai perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar di kala kita sebagai murid pasti berbeda dengan zaman saat ini. Perubahan zaman tidak mungkin dihindari dan dicegah, akan datang sendiri tanpa diminta. Misalnya, kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid berubah. Metode ceramah tidak relevan lagi dengan keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
Yang menjadi perhatian pendidik yaitu merespon pengaruh dari luar, karena murid bisa menerima informasi dari mana saja. Dan yang dapat dilakukan pendidik adalah membantu murid untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Penanaman budaya kearifan lokal yang logis dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya. Jika kita dapat memegang kuat kearifan lokal budaya Indonesia, maka akan mampu merespon pengaruh luar dengan bijak sehingga bisa menguatkan kodrat alam dan zamannya. Untuk mewujudkan itu, diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon, yaitu continue, convergen, dan concentris. Continue, pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen, pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Kemudian konsentris, pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya. Asas trikon ini diyakini mampu menghadapi derasnya perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. Kemudian kita masuk mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama yaitu mengenai budi pekerti. Budi pekerti atau disebut juga dengan watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti ini merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotor. Contoh, jika seseorang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Atau bisa juga ia merasa terganggu jika melihat ketidakjujuran. Nah, wawasan tentang kejujuran ini masuk dalam kognitif. Perasaan tidak nyaman melihat ketidakjujuran ini termasuk dalam afektif, dan berperilaku jujur itu psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan tempat utama dalam melatih karakter murid. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Kemudian yang kedua yaitu teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi ini terbagi ke dalam dua, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa merupakan kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Sedangkan teori negatif yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidiklah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbalik.
Selanjutnya, modul kelima mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang ke-1, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Sebagai pendidik, tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja. Pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Pendidik harus memahami bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Pendidik tidak hanya menggunakan satu alat jenis ukur lalu menyimpulkannya, tapi dapat menggunakan alat pengukuran lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengetahuan belajarnya. Fungsi pendidikan itu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian sistem AMO. Penekanan pada proses belajar amatlah penting bagi tumbuh kembang murid. Tapi terkadang kita lupa pada proses belajar yang terjadi dalam diri murid ketika mengerjakan sesuatu. Ya, tidak sekedar menilai hasil apa yang ditugaskan. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem AMO sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yang dikenal dengan ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing ngarso ing majo mangun karso, di tengah memagun kehendak, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Sistem AMO didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam istilah Jawa terdapat istilah momong yang artinya merawat dengan penuh ketulusan dan kasih sayang, mentransformasikan kebiasaan baik disertai doa dan harapan. Kemudian ada istilah among, yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruknya tanpa harus mengambil hak murid, agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Dan ngemong, yaitu proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh sesuai dengan kodratnya. Jadi, guru tidak hanya memandang sistem AMO sebagai suatu metode saja, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai cara berpikir AMO. Kemudian yang ketiga yaitu Merdeka Belajar Abad 21. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Tuntunan pembelajaran abad ke-21 itu yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas pendidik yaitu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Kompetensi literasi yang harus dikuasai di abad ke-21 ini seperti bahasa, matematika, sains, kemudian digital, finansial. Kompetensi lain yang juga penting dalam menghadapi abad ke-21 yaitu mengenali diri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahui, serta strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pola
pikir pembelajar, yaitu murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Jadi, guru itu membimbing murid untuk memiliki kompetensi critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak terkoyak dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Proses demi proses yang dilalui murid dalam mencari dan membangun pengetahuan dan pemahamannya juga sebaiknya menjadi perhatian utama para guru. Kecenderungan mengandalkan ujian atau evaluasi sumatif tanpa didasari atas pemahaman tentang penilaian itu sendiri dapat menjadi bumerang dan sangat merugikan murid, bahkan dapat melemahkan potensi dan kekuatannya. Penilaian dan pengukuran dimaksudkan untuk mengukur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran dari sudut pandang murid. Niat apresiasi pada murid bukanlah hal yang buruk jika dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir yaitu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga menjadi contoh teladan dan berkewajiban mendidik anak-anaknya. Dalam masyarakat, murid berperan dan berinteraksi langsung menjadi bagian dari masyarakat. Trisentra pendidikan ini, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Guru bersama orang tua membantu murid untuk menemukan dan memiliki budi pekerti luhur yang siap digunakan dalam mengembangkan rasa sosial murid di lingkungan di mana ia berada. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan yang menggunakan kuatnya hubungan antar alam-alam inilah yang akan menghantarkan murid untuk dapat menghidupkan, menambah, dan mengembirakan perasaan hidup bersama dalam masyarakat yang pada akhirnya menuju pada kecerdasan budi pekerti yang berdasarkan adab kebersamaan dan semakin menguatkan hubungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, itulah aksi nyata yang saya sampaikan untuk menyebarkan pemahaman merdeka belajar mengenai pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya memberikan komentar pada link yang sudah saya sediakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.